Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rizal Mubarok dengan nomor induk mahasiswa 25010028. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas 3 topik yang terdapat di modul. Di antaranya ada 1 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kedua, ada identitas nasional. Yang ketiga, ada demokrasi. Untuk mengefektifkan durasi, mari kita ke pembahasan. Baik, kita lanjut ke identitas nasional. Nah, di modul itu terdapat salah satu teori Astagatra, yang dimana teori Astagatra ini benar-benar hidup pada kejadian di kompleks saya, yang dimana beberapa hari lalu ada suatu fenomena yang dimana ada kelompok minoritas yang ingin membangun tempat ibadah di wilayah komplek ini. Nah, dengan sikap tegas, para pengurus baik RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat sepakat untuk melakukan musyawarah, yang dimana musyawarah tersebut memakai asas Pancasila, sila ke-1 ketuhanan, dan sila ke-3 persatuan. Dengan teori Astagata yang hidup dan ideologi Pancasila yang dipakai, hasilnya musyawarah tersebut berjalan dengan lancar, tidak ada konflik sara, dan identitas Bhinneka Tunggal Ika menjadi benteng dari perpecahan. Namun di samping itu juga ada kejadian yang kurang mengenakan, di mana pada pemilihan ketua RW yang terjadi pada bulan lalu, di situ ada indikasi kelemahan identitas nasional pada warga, di mana yang dipilih menjadi ketua RW itu bukan seseorang yang memiliki kompetensi dan moralitas sebagai ketua RW, namun yang dipilih adalah seseorang yang loyalitas pada aktivitas-aktivitas yang tidak penting, dan yang memiliki kompetensi dan moralitas itu malah dijauhi dan tidak dipilih sama sekali. Hasilnya setiap RW itu selalu ada kubu yang pro terhadap seseorang yang tidak memiliki kompetensi dan menjadi ketua RW, dan ada kubu yang pro terhadap seseorang yang memiliki kompetensi namun tidak menjadi ketua RW. Hasilnya terdapat perpecahan di kedua belah pihak. Nah, lanjut kita akan membahas terkait demokrasi yang terjadi di wilayah saya. Pertama, kita akan membahas terkait hak dan kewajiban warga negara. Sebelum menuju ke pembahasan, sekilas saya membaca di modul bahwasannya hak adalah kuasa untuk menerima yang seharusnya diterima oleh penerima setelah melakukan kewajiban. Dan kewajiban itu adalah suatu keharusan yang wajib dilakukan atau diberikan dalam suatu hal. Nah, hak dan kewajiban ini sangat berdampingan dan tidak akan terpisahkan dalam konteks apapun. Lanjut, kita mengenai hak sebagai warga negara. Hak warga negara itu sangat banyak, diantaranya memiliki pendidikan yang secara gratis, kehidupan yang layak, kesehatan yang ditanggung, dan kewajiban warga negara itu salah satunya adalah membayar pajak, baik pajak kendaraan, pajak tanah dan bangunan, maupun pajak-pajak lainnya. Namun, saya setuju dengan teori yang ada di modul itu yang menyatakan bahwasannya
warga negara terlalu ringan menuntut hak dibanding melaksanakan kewajiban. Tapi tidak sedikit banyak warga negara yang membayar pajak. Bahkan bisa dibilang hampir 80% warga membayar pajak meskipun ekonomi sangat minim ya. Nah, apa tugas negara setelah rakyat melaksanakan kewajibannya? Negara harus bisa menjamin pendidikan dan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya, karena itu sebagian kewajiban negara juga untuk menjamin kehidupan masyarakat ataupun warga negaranya. Karena hak negara itu adalah menerima uang pajak dari rakyat. Namun negara Saya setuju tidak terhadap kepala desa ini adalah dapat memanage beliau uang memakai pajak anggaran untuk dan terkesan memboros melakukan pembangunan dengan fasilitas sarana yang prasarana untuk saya kepentingan tidak masyarakat bermanfaat, di desa ini. dan banyak juga Salah satunya membangun lapang program-program futsal yang dimana itu dapat menjadi sarang dipakai oleh koruptor, anak-anak atau diantaranya remaja ada untuk berolahraga. MBG dan koperasi. Namun yang jadi kesalahannya adalah anggaran itu cukup Di besar, dalam kasus MBG tersebut, namun itu kualitas ada dari lapangan penyimpangan tersebut terkait tidak hak, memenuhi standar. di mana anggaran pendidikan itu Timbun dipangkas. kesalahan dirawat dan akhirnya jadi mangkrak. Kita lanjut ke Itu menurut saya adalah demokrasi. suatu pemborosan anggaran Sebelum kita yang dimana seharusnya lanjut membahas fasilitas terkait tersebut demokrasi di wilayah dirawat sendiri, baik maupun kita oleh masyarakat atau akan sedikit desa menggali itu sendiri pemahaman terkait demokrasi, agar tidak terjadi yang dimana demokrasi pemborosan secara anggaran atau umum penyanyian itu anggaran. memiliki arti kebebasan berpendapat. Mungkin itu saja demokrasi Namun, di wilayah saya yang dapat saya garis besar, sampaikan. demokrasi itu Mohon maaf adalah atas segala kekurangan. suatu bentuk pemerintahan Wabillahi taufiq wal hidayah. yang Wassalamualaikum dimana warahmatullahi pemerintahan ini wabarakatuh. dipimpin oleh rakyat, dijalankan untuk rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Namun di samping itu, demokrasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada monarki, di mana monarki ini adalah suatu bentuk demokrasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki jabatan tertinggi, di mana seorang ini akan menjalankan sebuah program ataupun pemerintahan yang dimana dijalankannya untuk kepentingan rakyat juga. Nah, menurut saya di wilayah saya ini masih memegang sistem monarki, yang dimana desa saya dipimpin oleh seseorang yang dijadikan kepala desa yang memiliki jabatan tertinggi, dipercaya untuk menjalankan sesuatu hal yang berkepentingan untuk masyarakat. Namun karena beliau tidak memegang teguh prinsip utama demokrasi, akhirnya beliau hanya melahirkan oligarki atau tirani yang baru. Contohnya, banyak kerabat dari beliau, bahkan tetangga sekalipun, yang tidak memiliki kompetensi sebagai staf desa dijadikan pegawai desa. Itu mencerminkan sesuatu perilaku dari demokrasi yang buruk, di mana demokrasi ini melahirkan tirani atau oligarki yang menguntungkan individu maupun kelompoknya. Sementara masyarakatnya banyak sekali yang masih menganggur, bahkan banyak sekali anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena keterbatasan ekonomi. Namun di balik itu juga, kepala desa di sini sangat rajin membangun fasilitas, sarana dan prasarana, baik untuk olahraga maupun untuk hal-hal yang lainnya. Contohnya adalah lapang futsal yang dibangun oleh beliau, yang menurut saya ini cukup bagus dan dapat dimanfaatkan oleh pemuda sekitar. Namun sayangnya dengan anggaran sebesar itu, lapang futsal yang dibangun tidak memenuhi standarnya, dengan kualitas bangunan yang sangat buruk dan akhirnya mangkrak tidak terpakai.
itu adalah suatu pemborosan anggaran yang sangat fatal menurut saya. Beliau tidak bisa memanage anggaran, mengefisiensi anggaran, dan kesannya menjadi cuma buang-buang uang saja. Mungkin itu saja demokrasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam konteks makan bergizi gratis, itu menurut saya adalah suatu program yang sangat gagal. Dengan niat yang baik justru malah menjadi hal terburuk karena ketidakbecusannya mengurus sistem berjalannya MBG tersebut. Contoh kasus seperti kepala BGN yang dicopot karena korupsi dan digantikan oleh seorang wartawan yang tidak memiliki background ahli gizi. Itu menurut saya adalah suatu tindakan yang sangat fatal, dan program ini menurut saya harus dihentikan karena bakal memicu konflik yang sangat luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada hak dan kewajiban warga negara. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu adalah identitas nasional.